Dokter Dila. Assalamualaikum Mbak, gimana sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Lancar apa Alhamdulillah. suaranya jelas nggak ya Mbak Dila? Jelas, jelas. Nah, ini dia nih tamu kita buat hari ini. Silakan Mbak Nuri perkenalkan diri dulu nih mengenai Mbak Oke. Nuri. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nuri Aprilia. Saya salah satu tim sharing enlightening parenting yang ada di Jogja. Jadi saya domisili Jogja. Gitu Mbak Jauh-jauh Dila. kita undang Jogja ke Bogor. Untung sekarang udah teknologi gini ya Mbak ya. Dikumani. Iya. Sehat-sehat Mbak Andin, suami sehat Alhamdulillah. semua. Alhamdulillah semua Alhamdulillah, sehat iya. Mbak Dila. Di rumah aja nih. Ya, nggak kemana-mana. Iya, PSBB kasusnya kan ya? iya. Iya, PSBB lagi nih. Iya nih. Jadi seperti yang tadi diperkenalkan, Mbak Nuri Mm-mm, ini mm-mm. merupakan tim sharing dari Enlightening Parenting, teman-teman, begitu. Dan hari ini seperti yang judul tadi saya sebutkan bahwa kita akan mencoba membahas bagaimana sih kiat agar vaksin itu menjadi minim drama. Salah satunya tuh solusinya dengan briefing role playing atau yang biasa kita singkat dengan BRP itu, biar nggak panjang-panjang ya Mbak ya. Nah, jadi yang biasanya saya temuin ini realita di ruang praktek ya Mbak ya, Mm-mm, mm-mm. atau yang banyak Gimana yang tuh? mengalami nih. Bener-bener. Jadi vaksin itu jadi hal terutama untuk usia toddler ke atas pastinya nih ya. Mm-mm. Mulai masuk pintu aja tuh biasanya anak tuh udah udah kaku atau udah Teriak-teriak langsung ya? kabur. Iya, udah langsung teriak-teriak atau udah kabur. Jadi pasti orang tuanya sigap antara gendong bawa Uh-uh. masuk. Nah, yang ditakutkan tuh memang beberapa kasus kan jadi ada tekanan dalam bentuk verbal ya, baik dalam Mm-mm. berupa ancaman atau awas Mm-mm. lo nanti kalau nggak masuk, atau dalam Mm-mm. bentuk-bentuk yang lain juga ya, atau Mm-mm. pernah juga mungkin ada yang sampai fisik, sampai dicubit, ayo harus masuk pokoknya gimana caranya nih, jangan Ya, ya, jangan ya, jadi ya. batal vaksinnya. Ada yang Betul, seperti betul. itu. Atau juga mungkin karena anaknya saking ketakutannya, saking paniknya gitu, ada yang sampai heboh tuh jadi mendang semuanya. Saya juga sempat beberapa kali dulu ketendang pasien. Harus megangin tuh, harusnya udah bener heboh gitu. Atau ada juga yang anaknya tuh jadi nggak terlalu heboh sih, tapi dia pokoknya nggak mau dengan segala cara. Aku mau minum dulu deh, aku mau pipis Mm-mm. dulu deh, aku nanti Mm-mm. dulu deh gitu. Mm-mm. Ada aja Ngulur-ngulur punya waktu ya? caranya. Ngulur-ngulur waktu, ada yang sampai bermenit-menit, berpuluh-puluh menit gitu, sampai lama di dalam sampai nggak jadi-jadi nih gitu. Atau ada juga yang ketemunya itu orang dewasa nih yang takut vaksin. Oke. Gitu saking ketakutannya, aduh sampai keringet dingin. Takutnya itu ada benar-benar sempat ada yang pingsan juga pernah gitu. Jadi Oh iya. ternyata iya, mengenai vaksin ini, padahal vaksin ini kan salah satu hal yang sangat bermanfaat gitu ya kalau Mm-mm. bisa. Dan Mm-mm. gimana sih agar prosesnya juga jadi nyaman untuk yang mengalami vaksinasinya gitu. Nah, Apalagi silakan ke mau Mbak ada Nuri. vaksin Nah, COVID-19 mau ya vaksin Mbak COVID ya? nih. Betul. Iya nih, semoga jadi bisa dipersiapkan dulu di rumah nih, kira-kira bagaimana sih caranya, begitu Yes. mungkin. Siap. Mangga Mbak Makasih Nuri banyak. dipersilakan. Iya. Ya, makasih banyak Mbak Dila kesempatannya. Makasih banyak Rumah Vaksin, khususnya Rumah Vaksin Bogor. Ini apa Sama-sama. namanya, diundang buat sharing bareng. Yang Iya, pertama senang banget. mungkin saya mau kasih tahu dulu ya. Mungkin beberapa udah ada yang tahu tentang enlightening parenting, tapi mungkin beberapa ada yang nggak tahu apa itu enlightening parenting. Karena briefing and role Iya. playing ini salah satu metode yang ada di enlightening parenting. Jadi, enlightening parenting itu salah satu metode pengasuhan berbasis Al-Quran, hadis, sama sirah. Terus ada juga riset-riset perkembangan, riset-riset ilmiah. Foundernya itu Mbak Okina Fitriani. Beliau itu psikolog, sekarang tinggalnya di Malaysia. Nah, terus gimana sih biar vaksin itu minim drama gitu ya? Sebenarnya vaksin itu kan nggak sehoror yang dibayangkan. Anak-anak ngerasa horor itu kemungkinan besar bisa jadi karena orang tuanya nggak mempersiapkan dulu tuh. Iya, betul, betul. Nah, karena anak-anak kita kan bukan orang dewasa yang dikecilin, kan yang Iya. peta mentalnya belum seluas kita nih. Nah, Iya. untuk pengalaman-pengalaman baru yang mereka belum ada jejak peta mentalnya, maka sebaiknya kita perkenalkan, kita latih dengan apa? Salah satu caranya namanya briefing and role playing. Jadi, apa itu BRP?
BRP itu salah satu metode instalasi pemrograman bawah sadar di EP. Terus dia itu salah satu teknik yang sangat mudah diaplikasikan, tapi manfaatnya begitu luar biasa. Jadi dulu waktu saya tahu teknik ini, saya pikirnya ini teknik TGTBT, tahu nggak Mbak Dokter Dila TGTBT? TGT apa tergantung apa Mbak? TGT. Too good to be true. Kayak ini Oh. teknik kok ajaib amat ya. Masa Oh sih iya. anak cuma di briefing doang terus anaknya sesuai sama yang diharapkan. Ih kayaknya ini ada konspirasi mungkin gitu gitu ya. ya. Yes, kayaknya nggak mungkin gitu ya, anak kecil diomong-omongin kok dia paham gitu. Saya pikirnya nggak mungkin. Iya. Tapi ternyata waktu saya praktekin teknik ini, anak saya dulunya kan tantruman. Juga trauma sama suntikan karena saya dulunya nggak paham kan, nggak tahu cara gimana membersamai anak untuk menghadapi berbagai keadaan yang akan dia alami. Jadi saya pikir waktu itu Andin usianya masih kecil, saya kenal EP tuh Andin usia 3 tahunan ya. Jadi sebelum itu ya saya nggak pernah BRP. Saya bawa-bawa aja tuh dia ke dokter imunisasi, kan masih kecil, ala paling cuma dicengkeweng gitu ya. Cengkeweng tuh apa bahasa Indonesia ya, dipegangin gitu kan. Dijejekin, tangannya dipegang gitu, langsung dicus gitu kan, selesai. Paling aja dia lupa besoknya. Ternyata enggak. Besoknya dia sampai situ dia takut sama dokternya, takut sama jarum suntik yang membuat saya lebih challenging lagi. Kemudian mau berikutnya ya Mbak. Yes, berikutnya mau ngajakin dia ke dokter, ngajakin dia untuk imunisasi. Maka dari situ saya insaf tuh, saya coba deh gimana sih mempersiapkan anak sebelum kita ajak dia untuk pergi imunisasi. Nah, BRP ini ada beberapa tahapan. Apa yang dilakukan BRP? Ya sebaiknya enggak ujuk-ujuk nggak mendadak ya dok ya. Besoknya mau imunisasi, malamnya nge-BRP anaknya udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Udah 5 watt gitu, mana dia gitu. Apalagi di briefing and role playing ini kan kita pakai semua proses masuk informasi ke kita ya, visualnya dapat, udah pasti. Dia ngelihat kan, auditorinya dapat gitu kan. Nah, kinestetiknya dia juga dapat kan, ada role playing, makanya namanya briefing and role playing. Kalau briefing doang kurang nancep, pakai ditambahin role playing ya. Nah, biasanya yang curhat sama saya, Mbak, kenapa ya BRP saya tuh gagal gitu. Nah, biasanya saya akan kutuin tuh, coba saya dikirimin video atau dikirimin voice note-nya waktu nge-BRP anaknya. Biasanya role playing-nya hilang. Bilangnya udah BRP, tapi baru briefing doang. Nah, briefingnya tel-tel doang lagi, ngasih tau anaknya. Kesepakatannya belum ada. Maka yuk kita bareng-bareng kutuin sekarang, bareng sama Dokter Tafdila. Kita cek nih BRP yang besok anaknya mau imunisasi, atau jangan-jangan kita sendiri sebenarnya ya, mau nge-BRP diri kita sendiri karena besok mau imun COVID-19 ya. Betul dok. Siapa yang mau di BRP, ya yang di BRP jelas anaknya, karena besok anaknya mau imunisasi misal ya, gitu, yang jelas yang mau melakukan kegiatan, sama orang yang mau ikut, karena biasanya pandemi ini yang boleh nemenin cuma 1 gitu, betul nggak dokter? Betul, masih terbatas. Betul, yes masih terbatas. Nah, siapa nih yang mau nemenin gitu kan, kalau misalnya ternyata si anak maunya ditemenin bapaknya, berarti mamahnya juga harus BRP bapaknya. Kalau si anak mau ditemenin sama eyangnya, ya mamahnya harus BRP eyangnya. Pertanyaannya, kalau eyangnya itu mertuanya gimana gitu kan? Nah, nanti tuh ada, kita bahas nanti kalau masih ada waktu ya. Nah, yang di BRP siapa semua yang terlibat dalam kegiatan, itu di BRP. Dulu saya nge-BRP jauh-jauh hari, sebulan sebelumnya. Pagi, siang, udah kayak minum obat. Pagi, siang, sore atau malam, pagi, siang, sore atau malam, pagi, siang, sore atau malam. Bosen nggak Mbak? Bosen. Jeleh nggak Mbak? Jeleh. Males nggak Mbak? Males. Tapi kabar baiknya adalah hasil yang saya dapat itu sangat worth it dengan usaha yang kita keluarkan. So teman-teman, kalau teman-teman di sini misal ada yang mau swab aja kayak kemarin. Swab itu apa ya? Belum pernah swab. Teman-teman cari tahu tentang swab. Swab tuh diapain sih? Apa ditunjuk-tunjuk hidungnya? Apa disogok-sogok mulutnya? Caranya tuh kayak gimana? Itu teman-teman sendiri aja sedang meluaskan peta mental teman-teman. Apalagi untuk anak-anak. Siapa lagi yang mau meluaskan peta mental mereka? Siapa lagi yang mau membersamai mereka kalau bukan kita?
ya kan? Mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. So daripada teman-teman lebih challenging lagi nanti kalau anaknya udah takut sama jarum suntik, takut sama dokter, lebih baik sebelum anaknya takut kita Lebih banyak persiapkan PR-nya ya, dulu. Mbak ya. Yes, betul. Kita persiapkan dulu deh jauh-jauh sebelumnya. Nah, BRP itu ada beberapa tahap, Dok. Ini Dokter Tafdila juga udah tahu ya, apa tahapannya ada beberapa. Yang pasti sebelum kita nge-BRP anak, itu pastikan dulu kita punya data. Data tentang apa? Tentang kejadian atau kegiatan yang mau dilakuin anak. Kayak misal imunisasi nih. Saya yakin kalau udah kayak rumah vaksin, sudah proper memang betul-betul untuk vaksin, mereka pasti akan sangat senang ya kalau misal ada yang tanya, dok besok tuh vaksinnya caranya gimana sih? Anak saya diapain sih? Nah, itu orang tuanya yang harus cari tahu. Tapi kan nggak bisa ke sana, Mbak. Telepon lah ya, bisa ditelepon, ditanya-tanyain. Insya Allah kerjasama yang baik antara pihak dokter, pihak tempat vaksin dengan kita orang tua itu bikin anak jauh lebih tenang, jauh lebih siap. So orang tuanya siapin tuh tempat vaksinnya ada di mana, kira-kira jaraknya berapa lama dari rumah. Pastikan betul anaknya itu dalam kondisi yang ya enggak yang ngantuk, enggak yang lapar ya kan, karena itu lebih nanti challenging lagi buat teman-teman buat anaknya ngantuk ya. Yes, betul. Nah, setelah itu teman-teman cek, tanya ke dokter, tanya ke tempat pihak rumah sakit, tanya ke rumah vaksin misalnya. Dok, besok itu kalau vaksin X, divaksinnya di mana ya, Dok? Di tangan kanan, di tangan kiri, di paha, apa gimana? Gitu kan? Setelah itu tanyain juga tuh, Dok, besok itu anak saya tiduran atau boleh sambil duduk? Boleh ditemenin orang tuanya nggak, Dok? Iya kan? Jangan-jangan ada tempat vaksin yang orang tuanya nggak boleh ikut, nggak boleh nemenin gitu kan? Orang tuanya di sebelah sana, Bu, gitu. Nanti kalau di sini anaknya malah makin nangis, kan ada juga yang tempat dokter yang berpikiran bahwa kalau ada kita malah anaknya makin gitu kan ya. Nah, tanyakan itu. Yes, pastikan dulu. Boleh nggak nanti saya temenin anaknya di sebelah anaknya? Suntikannya berapa lama? Sebelum disuntik diapain dulu sih? Biasanya dikasih itu ya, Dok ya? Dikasih kapas. Ya. Yes, betul. Nah, pastikan dulu sebelum disuntik diapain sih gitu kan? Setelah disuntik apakah anaknya bisa kita langsung bawa pulang atau mungkin dokter mau ngedukasi sesuatu, kita harus tanya juga. Kok ribet banget sih, Mbak? Kok segitunya sih, Mbak? Kalau kita pengen hasil yang segitunya, maka upaya kita juga harus segitunya. Yes, Kak. Kecuali kalau kita mau ya udahlah, saya tanggung deh, mau anaknya trauma kek, mau anaknya takut kek, nggak apa-apa. Tapi itu pilihan masing-masing ya. Nah, maka kita persiapkan dulu tuh. Lalu jangan lupa waktu kita sudah dapat datanya lengkap tuh, kita bikin what if skenario. What if skenario adalah hal-hal yang kita takutkan terjadi di anak kita. Misal nih, nanti kalau sampai rumah vaksin, udah mau turun, anaknya nggak mau turun. Nggak mau, gitu kan, teriak, nggak mau, aku takut. Nah, kita harus tahu nih, kalau terjadi kayak gitu, kira-kira saya harus gimana ya? Sebelum kita nanyain ke anak, sebelum kita bersepakat sama anak, kita udah tahu duluan mitigasinya kita mau kayak gimana. Perkara nanti anaknya jawab sesuatu hal yang ternyata kita bisa nyak-nyiuk, yaitu alhamdulillah. Tapi kalau ternyata anaknya peta mentalnya belum luas, terus dia nggak punya jawaban, maka kita bisa mentoring anak kita tuh. Harusnya gimana sih, gitu kan? Nah, what if skenario ini penting ya teman-teman. Jadi kebanyakan tuh dok, bilangnya BRP saya gagal gitu ya. Karena apa? Orang tuanya lupa bikin what if skenario. Dikiranya, iya, pengennya apa yang dia katakan ke anak, anaknya melakukan sesuai dengan maunya. Padahal bisa jadi anaknya belum bersepakat pertama. Yang kedua, ada hal-hal di luar kendali kita.
Misal nih, kalau anak saya tuh agak kurang nyaman kalau susternya laki-laki. Maka saya bikin what if skenario. Kalau ternyata nanti di sana susternya itu cowok, gimana Kak? Saya nanya gitu. Nah, jawaban dari anak apa nih? Misal, oh pulang. Pulang aja mah besok lagi. Nah, kitanya gimana? Kalau kitanya setuju mau pulang ya oke-oke aja. Tapi kalau kitanya, aduh udah jauh banget nih. Dari Bekasi ke Bogor gitu kan. Ke rumah sakit Bogor gitu. Ke rumah vaksin Bogor. Ya udah kita mau kayak gimana. Yang penting kita fokus sama tujuan. Fleksibel dalam tindakan. Tindakannya bisa macam-macam. Itulah kenapa teman-teman penting buat ngelola emosi biar apa? Biar logikanya naik, biar teman-teman lebih kreatif. Kira-kira kalau kayak gini ngomong sama anak gimana ya? Kalau kayak gini ngomongnya sama anak gimana ya? Gitu. Nah, setelah kita punya data, kita punya what if skenario. What if skenario itu yang lengkap ya. Itu hal-hal yang kita takutkan terjadi di anak kita bikin tuh what if skenario. Kita cabang-cabangin tuh. Kalau ini kira-kira anaknya gimana? Kalau gini anaknya gimana? Terus kita susun tuh. Kira-kira nih kalau kayak gini, aku nyampein ke anakku gimana ya? Bahasanya kalau besok imunisasi, apa dok? Biasanya pneumokokus ya dok? Misalnya boleh. Ya, aku nyampeinnya gimana ya bahasanya ya? Yang pertama kalau sama anak-anak bahasanya jangan yang ribet-ribet ya Bu Ibu, Bapak-bapak. Ya, karena Simple-simple apa? ya. Yes, anak kita itu nggak bisa, nggak paham gitu ya kalau misal kita ngomongnya, nak besok itu mau imunisasi, biar apa? Biar nanti kita nggak di swab. Apalah itu ya bahasanya. Nah, kalau saya pakai bahasa ya bahasa anak-anak aja. Kan yang kita paling tahu anak kita tuh bahasanya seperti apa, itu kan ibunya pasti apa orang terdekatnya, yes. Nah, maka kita pakai bahasa yang sering dipakai anak-anak. Bahasanya sederhana, jangan panjang-panjang, tapi singkat dan padat. Dalam artian misal nih kalau saya ngasih tahu Andin, Andin, kita persiapannya udah panjang ya, sebulan sebelumnya biasanya. Besok 1 bulan lagi, waktu buat anak-anak tuh membingungkan. Jadi 1 bulan lagi buat anak-anak tuh apa gitu ya, makhluk apa itu 1 bulan lagi. Abstrak. Besok, yes, masih abstrak, betul dok. 1 bulan lagi tuh apa? Oh, 1 bulan lagi nanti kalau Andin centang tanggalnya tuh, pas tanggal yang dilingkarin mama, kita mau imunisasi. Imunisasi sama dokter X misalnya, karena saya di Jogja, biasanya kalau imunisasi sama dokter anaknya Andin. Saya udah paham beliau, saya udah tahu beliau, jadi lebih mudah buat saya buat ngobrol sama Andin berdasarkan kebiasaan beliau gitu ya. Maka teman-teman juga harus tahu dokter yang dituju siapa. Misal kayak dokter Tafdila nih, wah kalau ada di Jogja saya juga ke dokter Tafdila nih pasti ya. Nah, besok kita mau imunisasi sama dokter X. Andin, mau nggak besok imunisasi? Apa sih imunisasi mah nggak mau. Imunisasi itu Andin mau dimasukin superhero. Jadi biar apa? Biar nanti kalau ada virus, ada bakteri, superhero-nya nanti Andin aktif chat dengan bahasa yang anak-anak deh teman-teman. Karena apa? Ya mereka memang bahasanya anak-anak, jadi jangan kayak kita mau pendadaran, mau ujian tesis. Nak, duduk nak, mama mau ngomong. Besok kita mau imunisasi. Imunisasinya jam 10 ya. Tempatnya tuh buka jam 9. Kita harus berangkat dari rumah tuh jam 8 biar nggak telat. Kamu siap-siap ya. Nanti di sana, paling cuma sebentar doang lah. Dokternya itu suntik. Nggak sakit, enggak, biasa aja. Nanti habis itu kita langsung pulang beli es krim. Oke? Setuju? Setuju? Anaknya dipaksa ngangguk-ngangguk ya. Itu namanya anaknya belum setuju. Belum nyampe ya Mbak. Iya, anaknya masih bingung apa gitu ya. Anaknya dipaksa ngangguk-ngangguk, kesepakatan terselubung. Yang ada itu pemaksaan. Maka bilangin sama anak-anak dengan bahasa yang sederhana. Apa harus sampai selesai Mbak? Dalam waktu sekian menit harus semuanya disampaikan? Enggak, itulah kenapa kita harus jauh-jauh hari. Karena rentang konsentrasi anak-anak tuh juga pendek. Anak-anak paling rentang konsentrasinya maksimal banget usia di bawah 5 tahun tuh 20-30 menit udah bagus banget gitu ya. Jadi jangan yang panjang-panjang. Maka tadi saya bilang setelah punya data, teman-teman punya what if skenario, teman-teman bikin tuh plan-nya yang mau disampaikan ke anak apa, kalimatnya seperti apa. Jadi teman-teman tahu, oh aku udah nyampein ini nih, besok aku tinggal nyampein ini. Besoknya lagi nyampein ini. Gitu. Jadi
anak-anak juga nggak putek gitu ya, dalam satu waktu langsung ditretet gitu ya, dari mulai berangkat sampai Bertahap jadi nanti, ya Mbak ya. yes, bertahap. Karena mendidik tidak mendadak ya kan, kalau di EP diajarin gitu. Maka kita pelan-pelan tuh uh, ajak sambil anak main. Kalau teman-teman alumni itu luar biasa, kayak Dokter Tafdila itu juga luar biasa, caranya banyak. Ada yang pakai gambar. Kalau teman-teman bisa gambar, ada yang pakai gambar. Contohnya salah satunya Mbak Wita. Mbak Wita itu pakai gambar. Alumni lain juga banyak yang pakai gambar. Ada yang teman-teman juga mempersiapkan pakai PowerPoint, dibikin presentasi. Ya kan? Kalau kita buat kerjaan aja segitunya, masa kita nggak mau sih Iya, segitunya benar. sama anak? Ya kan? Oh, anak kita loh. Siapa lagi yang mau sebegitunya sama anak kita Iya, kecuali Mbak. kita. Masya Allah. Dibikin PowerPoint. Terus habis itu setelah dibuat, ada juga yang pakai boneka tangan, ya kan? Ada juga yang pakai mainan-mainan karakter tuh, gitu, buat BRP ini. Jadi caranya ada banyak, ada 1001 cara buat melakukan briefing and role playing ke anak-anak kita. Permasalahannya hanya satu, teman-teman mau atau tidak, itu aja. Nah, terus setelah kita kasih tahu ke anak kita, kalau saya biasanya ngebriefingnya itu di jam-jam Andin mau tidur. Itu enak banget tuh, gelombang otaknya juga udah pas banget kan dia. Wah, saya ngomong apa aja tuh biasanya langsung serap gitu ya, masuk. Sebelum dia tidur, lagi enak santai-santai, saya masuk, nak besok itu, kemarin kan mama udah cerita kalau mau imunisasi ya. Kemarin kita sampai mana ya nak? Gitu. Oke, itu bertahap ya. Biasanya kalau mau tidur nancep. Terus Jadi sambil timingnya juga sangat penting ya Mbak ya. yes, jangan jangan pas anak ngantuk-ngantuk, Nah, lagi benar. rewel, lagi bete gitu kan. Jadi orang tua harus tahu kalau kalau lagi diomongin baru 5 menit anaknya terus nggak tertarik, males ya nggak apa-apa, besok lagi. Makanya itu kita siapin jauh-jauh hari. Jangan Jauh-jauh. mendadak ya. Nah, setelah itu kita kasih tahu ke anak kita, pakai yang tadi kita udah siapin tuh, pembicaraan-pembicaraan yang kita udah persiapin ke anak kita, bahasanya sederhana. Lalu setelah itu kita bilang sama anak kita, misal nih, kayak, Mah, di imunisasi itu berapa lama sih? Sebentar kok. Anak-anak bingung, sebentar tuh apa gitu Sebentar ya. itu. Yes. Maka kalau saya pakai sama Andin kesepakatannya 5 hitungan. Nanti imunisasinya 5 hitungan, Kak. Jadi Mama hitung ya nanti. 1, 2, 3, 4. Hitungan 4 ke 5 udah selesai. Maka teman-teman pastikan betul saat hitungan keempat sama kelima, itu proses imunisasi atau vaksin sudah 95% mau selesai. Jangan sampai kita udah sampai hitungan kelima, dokternya belum siap-siap tuh. Yes, nanti anak jadi, Mama bilang 5 selesai, kok belum gitu ya. Omongan kita harus adalah omongan yang bisa dipegang. Dan informasikan apa yang kita sepakati ke anak sama dokter atau suster. Saya yakin dokter sama suster itu sangat terbuka kok. Saya sudah berkali-kali dan mereka sangat senang malah kalau anaknya udah disiapin duluan. Nah, saya bilang, Sus, nanti 5 hitungan ya, Sus. Susternya udah hafal, kalau Andin biasanya 5 hitungan. Iya, nanti Andin 5 ya, selesai. Biasanya, terus Andin bilang, nggak sampai 5, biasanya 2 udah selesai. Cepet kan biasanya kalau pasti 1, 2, saya bilang gitu udah selesai. Gitu, biasanya gitu. Nah, terus bilang juga sama anak kita, kalau misalnya anak kita nanya, Mah, nanti sakit gimana? Biasanya teman-teman jawabnya apa itu, Dok? Kalau ada yang nanya gitu. Sakit, tapi tidak banyak sakitnya. Iya, sakit tapi nggak banyak. Dulu saya agak sebel karena saya termasuk salah satu yang takut sama jarum suntik, Dok. Kalau ada orang yang bilang, ngapain sih takut? Rasanya tuh cuma kayak digigit semut. Hello, digigit semut lebih sakit daripada disuntik buat saya. Maka saya bilang sama Andin, Ma, rasanya sakit nggak? Saya bilang, apa yang bisa Mama lakuin kalau ternyata nanti Andin pas disuntik, Andin kesakitan? Ya nanti Mama pegang-pegang Andin ya. Oke. Nah, ini pastikan dulu, kita pegang-pegang anak kita boleh nggak sama dokternya. Jangan-jangan itu mempengaruhi
membuat dokternya kesulitan ya waktu pegang anak kita atau mau nyuntik. Jadi kita pastikan dulu. Terus ya nanti coba mama tanyain ke dokter X ya. Nanti mama boleh, Andin boleh pegang-pegang mama atau enggak. Terus apalagi nak? Jangan lupa ya, apalagi nak? Cari sampai 3 solusi paling enggak minimal. Biar kalau yang X nggak bisa dilakuin atau yang X udah dilakuin dia masih takut, dia masih kesakitan, apalagi oh nanti Andin boleh nangis nggak? Boleh. Boleh teriak-teriak nggak? Boleh, ya kan? Teriak-teriaknya kayak gimana? Yuk kita latihan. Nah, disamain tuh. Jangan-jangan teriak-teriak yang dimaksud anak kita yang beker-beker, di pikiran kita teriak-teriaknya ya gitu doang. Maka itulah pentingnya role playing. Pentingnya nanti BRP kita tunjukin tuh, oh teriak-teriaknya gini loh nak, kalau terlalu keras, kalau yang kayak Andin tadi sebutin, nanti yang lain yang antri di luar pada denger ketakutan. Yuk kita latihan yuk teriaknya kayak gimana. Teriak harus dilatih Mbak. Iya, saya latih juga teriaknya kayak gimana. Boleh nangis nggak? Boleh, karena nangis salah satu cara Andin buat mengelola emosinya dia ya. Jadi saya boleh-boleh aja, nggak apa-apa nangis gitu. Nangisnya berapa lama? Oh, nanti kalau udah digendong mama selesai. Yang bilang, kan ya udah dia gendong saya, digendong ya udah selesai nangisnya. Biasanya solusi yang keluar dari anak itu, anak-anak sangat ini ya, mengiyakan solusi yang dia keluarkan sendiri, yang dia jawab sendiri. Lalu misal kita, yes, idenya dari anak sendiri. Lalu apalagi Kak, misal Andin masih kesakitan, boleh nggak Andin sambil makan permen karet, misal gitu. Nah ini kita tanyain dulu, boleh nggak sama pihak tempat vaksin, pihak dokter, kalau anaknya divaksin sambil makan sesuatu. Kalau misalnya boleh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak boleh, oh ternyata nggak boleh nak, karena nanti mengganggu dokternya, khawatirnya nanti Andin keselak, misal kayak gitu. Yang lain apa nak, misal? Tanyain sama anak kita. Terus tapi sebelum misal anak kita nggak bisa jawab, nggak tahu mah, kita harus punya tuh. Makanya tadi saya bilang udah di terenteng dulu sebelum kita nge-briefing anak what if skenario-nya. Kalau nggak bisa ini apa, kalau nggak bisa itu apa gitu. Jadi dari kitanya juga sudah ada mungkin seperti ide ke Andinnya ya kan? Yes, ya? Betul. Kalau nggak ini berarti bisa ini, gimana yes. kalau ini gitu ya Mbak. Yes, karena kalau di awal saya dulu nge-BRP Andin awal, Andin ya jawabannya nggak tahu. Berjalannya waktu, karena peta mentalnya belum seluas sekarang ya. Berjalannya waktu, justru setelah sering di BRP, dia justru jadi tahu banyak what if skenario, banyak solusi yang dia omongin sendiri. Jadi sekarang lebih mudah saya buat parental coaching. Kalau dulu saya masih mentoring dok. Kalau sekarang ya udah tinggal menurut Andin, nah nanti dia akan jawab. Nah setelah itu udah kan kita nge-briefing anak kita tuh tadi. Kita tunjukin sama anak kita, besok kasihin tangannya ke suster ya. Kasih tangan tuh kayak gimana? Apa kasih tangan kayak gini? Apa kayak gini? Apa dibuka? Apa ngegegem? Buat nyamain pemahaman kita sama anak kita. Jadi maksudnya anak kita apa sih? Oh jangan-jangan yang kita maksudkan dia nggak nyampe tuh. Belum mudeng tuh yang kita maksudkan. Biar sama. Jangan gemes di akhir, nanti mamahnya gemes di akhir. Kan kemarin mama udah bilang, kasihin tangannya. Anaknya ngerasa, ya ini udah dikasih tangannya gitu. Yang kayak gini udah dikasih tangan. Mamanya gemes, kan bukan gitu maksudnya gini. Ya harusnya di awal gitu ya, disamain pemahamannya. Nah setelah itu, kita udah kasih tahu anak kita udah satuin pemahaman, kita role playing tuh. Jadi seolah-olah ada di situasi sebenarnya memang betul-betul mau imunisasi. Ini adalah kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi jangan dibikin stres, jangan dibikin jelimet, jangan dibikin Jadi ini sambil main gitu loh sama anak kita. Ini hal yang sangat menyenangkan kalau buat kita itu main sama anak buat BRP itu salah satu kegiatan bermain yang menyenangkan dan banyak manfaat. Misal role playing-nya, bermain perannya beneran tuh. Ceritanya nih, ini kita hari ini udah tanggal X misal. Kita mau ke imunisasi, ini bangun tidur.
terus mandi gitu. Habis mandi selesai kita naik mobil. Mama yang nyetir ya, Andin di sebelah. Duduknya gimana, Nak? Cek ya kan. Udah kita ternyata udah sampai nih, turun. Yuk turun, Mama dulu yang turun ya. Jangan lupa ini tadi saya kelewat, biasanya kalau lagi pandemi gini suruh pakai APD ya, Dok ya. Oh iya. Nah, itu sampaikan ke anak-anak kita juga. Karena waktu itu Andin juga dicabut giginya pakai APD ya. Saya kasih tahu juga tuh pakai APD. Nanti khawatir anak-anak kaget, ini apa sih? Karena bisa jadi yang buat kita ngerasa, alah ini kan biasa aja pakai APD. Belum tentu anak-anak memaknainya seperti mungkin itu. Hal yang barunya itu yang Mbak ya. Ya, betul. Bisa jadi buat anak-anak itu sesuatu hal yang apa sih ini? Nah, bikin mereka jadi malah mengkeret, nggak mau maju, malah berabe. Maka kasih tahu anak kita, apa sih kegiatannya besok sebelum divaksin diapain dulu. Nah, setelah itu kan, kita jalan yuk. Pura-puranya kita masuk ke rumah vaksin. Nanti kita tunggu dokter Tafdila ya. Kita duduknya di mana? Oh, di sini. Oh, nah, kita kan lagi corona nih, duduknya nggak deket-deket ya sama yang lain, nggak deket-deket di mana? Kasih tahu ke anak kita, oh misal ada tamu yang ada di sana, kita duduknya di sebelah sini. Jadi anak-anak lebih paham tuh. Jangan cuma bilang jangan deket-deket ya opo gitu kan. Nah, kita contohin. Ya, tamunya di sana, kitanya di sini. Terus jangan dilepas ya maskernya, masih dipakai. Kita masih pakai masker. Nanti sama susternya mama dikasih baju. Andin mau pakai sendiri atau dipakein mama. Dua pilihan berujung sama. Ini sebenarnya bahasa-bahasa persuasi itu diajarin di Lengthening Parenting Training. Ya, ini sedikit-sedikit aja ya saya sebutin. Tapi kalau detailnya nggak cukup nanti waktunya ya dok ya. Nah, terus habis itu setelah itu ternyata udah dipanggil tuh namanya, Andin masuk, yuk kita masuk yuk. Nah kalau masuk terus ngapain? Jadi kita lebih paham anak kita, dia udah pemahamannya seberapa sih waktu role playing. Dan role playing ini kan nancep banget, karena apa semua gerak, dia kinestetik gerak. Dan itu lebih nancep di ingatannya dia. Secara visual dia dapat, secara auditori dia dapat. Jadi luar biasa lah BRP ini menurut saya adalah salah satu teknik yang sangat mudah dilakukan, siapapun bisa melakukan, asalkan mau, dan manfaatnya luar biasa besar. Jadi silahkan teman-teman kalau mau ajak anaknya vaksin atau imunisasi ya sebaiknya persiapkan deh. Jangan sampai nanti malah justru lebih challenging lagi waktu ngadepin anak setelah vaksin takut sama dokternya. Dan jangan jangan dipakai buat anaknya nggak mau makan sayur. Makan nggak? Nanti kalau nggak makan, nanti biar mama panggilin dokter Tafdila loh ya. Nanti biar disuntik sama dokter Tafdila. Nanti pas giliran anaknya mau imun, wah gitu. Jadi itu salah satu kesalahan pengasuhan juga di EP itu mengancam. Nah, jangan sampai kayak gitu. Kasihan juga teman-teman dokter ya dok ya. Dipakai jadi kambing hitam ya dok ya. Iya. Nah, teman-teman bisa role playing sesering mungkin. Jadi saat-saat tertentu, misal anaknya lagi cerai, kita main yuk, main imunisasian, misal gitu. Kalau ada eyangnya di rumah, minta tolong eyangnya suruh pura-pura jadi dokter, jadi suster. Kalau nggak ada berdua juga nggak apa-apa. Saya di rumah biasanya cuma berdua. Misalnya nih, mama sekarang tadi udah jadi mama kan, mama jadi dokter Tafdila nih yang mau suntik Andin. Andin, sekarang kita mau imun ya, siapin tangannya gimana, gitu kan? Nanti biasanya kalau ada yang dia belum paham, Andin akan nanyain tuh pas role playing, Mah, ini boleh makan permen dulu pas lagi sebelum disuntik, apa pas disuntik? Oh, ternyata jadi dia lebih tergambar ya Mbak ya dengan role playing tuh. Betul, lebih tergambar, betul dok. Nah, lebih tergambar. Oh iya, Andin maunya sebelum disuntik atau pas disuntik? Makanya, sebelum aja. Soalnya pas disuntik tanganku cuma satu, susah. Oh iya, berarti sebelum. Nah, dia jadi tahu tuh gambarannya. Oh iya, anak-anak lebih ngeh, lebih nancep. Nah, nanti setelah selesainya,
ada proses namanya evaluasi. Kita lihat tuh, oh dari BRP tuh kayaknya masih kurang nancep dia waktu tangannya dikasih ke dokter tuh gimana. Hitungan kelima tuh gimana. Kita bisa ulang-ulang lagi. Atau evaluasi itu juga bisa dipakai kalau udah selesai BRP, kita udah di kejadian, udah selesai tuh, ternyata anaknya nangis tetap. Ternyata apa yang kita BRP-kan tidak sesuai harapan, ya kan? Karena apa? Ternyata kita ada kelupaan what if skenario 1. Misal kalau lihat anak sebelumnya disuntik nangis, anak kita ikut nangis gimana? Oh lupa kemarin. Oh iya ya, kemarin aku lupa tuh what if skenario itu gimana. Ya nggak apa-apa. Itu jadikan pembelajaran buat next imunisasi berikutnya. Itulah kenapa di EP nggak ada yang namanya gagal, yang ada namanya feed forward. Jadi karena value-nya kita kan meningkat, insya Allah besok nih BRP imunisasi yang besok, insya Allah lebih lengkap, lebih akurat daripada yang sekarang. Kalau yang tadi anaknya nangis-nangis ya nggak apa-apa, hadapi aja kan. Kita punya ilmu mengolah emosi, makanya kita mamahnya tuh emosinya harus netral dulu, jangan sampai mamahnya ikut deg-degan ya. Anaknya mau ikutan stres ya dok ya, anaknya mau imunisasi, mamahnya yang stres. Nah, mamahnya harus tenang dulu, harus emosinya netral, baru deh mamanya bisa handle anaknya. Kira-kira gitu sih dok, tahapan BRP. Semoga kebayang ya teman-teman tahapan tentang briefing and role playing. Gitu dok. Ya, apa tadi TGTBT ya? Tunggu to be true. Ya. Tapi sebenarnya setelah dilaksanakan dan memang banyak tim-tim sharing di IP dan alumni IP yang menjalankannya juga memang berhasil ya Mbak ya. Yes, Allah, betul. Hebatnya. Betul. Dulu jadi, ini bukan hanya sekedar teori ya, dan kalau kita mempraktekannya sesuai tadi langkah-langkahnya, proses-prosesnya, insya Allah sebenarnya hasil akhirnya itu memang benar pasti ada tuh yang jadi motivasi untuk kita saat mulai tapi baru segini nih, ini gimana lagi nih. Yang penting upayanya maksimal, karena yang dinilai Allah kan upaya bukan hasil. Ya, tapi jangan sampai nih kita upayanya cuman, nah besok imunisasi ya, kamu siap-siap. Ingat besok di sana ya nangisnya sebentar aja, udah ya. Terus habis itu kita ngomong Bismillah lah, hasil itu ranah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan gitu juga. Kita bilang hasil itu ranah Allah kalau upaya kita udah maksimal. Jadi betul Dokter Dila, upayakan kita upayanya maksimal, baru deh setelah upaya kita maksimal kita rasa apalagi ya, insya Allah semua tahapan udah aku lakuin nih. Nah what if skenario udah, semuanya udah, latihan udah sering. Nah baru setelah itu hasil adalah ranah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Mbak, ada yang mau nanya nih. Boleh. BRP ini bisa dimulai sejak usia berapa ya Mbak pada anak-anak? BRP itu bisa dimulai, jadi kalau saya mulai BRP itu waktu Andin masih umur kurang lebih 3 tahun, karena dia itu kan, saya kenal EP waktu Andin umur kurang lebih 3 tahun. Tapi teman-teman alumni, teman-teman di EP itu banyak yang mempraktekkan BRP di usia anaknya jauh lebih kecil daripada saat saya pertama kasih BRP ke Andin. Ada yang 1 tahun udah di BRP bisa, sebelumnya bisa, jadi tergantung anaknya. Kan orang tuanya lebih paham anaknya bahasanya seperti apa. Yes, betul. Ini mau nanya juga nih Mbak, ini kan boleh. Kita sebelumnya nih, gimana kalau ada beberapa anak yang sudah saking traumanya, jadi itu dia baru ngeliat depannya aja tuh udah nangis jeritan gitu. Wah, gitu ya. Upaya apa dari BRP ini yang perlu lebih difokuskan, atau bagaimana caranya biar traumanya itu tidak membekas dan untuk berikutnya itu bisa di BRP lagi gitu Mbak. Iya. Jadi kalau misal anaknya udah takut nih, punya pengalaman yang tidak menyenangkan dari imunisasi atau vaksin karena kesalahan kita yang nggak mempersiapkan, maka yang pertama ya minta maaf dulu lah ya sama anak kita. Maaf ya nak, mama kemarin nggak siapin Andin waktu mau imunisasi atau vaksin. Andin jadi kaget, jadi takut. Andin pernah takut sama jarum suntik, pernah karena saya kelalaian saya pikir yang namanya waktu dia rawat inap, yang namanya diambil darah itu akan sama setiap prosesnya. Ternyata saat proses yang itu
dia harus dibedong, saya nggak ada BRP, dia dibedong, dia kaget, dia ketakutan tuh. Habis itu karena emosinya lagi tinggi-tingginya, maka masuk deh, dia udah setiap lihat jarum dia gemeter, dia teriak. Nah, gimana caranya? Ya kita minta maaf dulu. Oh maaf ya nak, tadi mama nggak nge-BRP Andin, nggak kasih tahu Andin kalau ternyata ada acara di bedong nih, gitu kan? Kita nggak komunikasikan apa yang kita ini ke pihak rumah sakit juga, itu kan kesalahan kita nggak cek. Habis itu setelah kita minta maaf, yuk kita fokus sama upaya. Sebetulnya untuk healing trauma dan macam-macam atau pengalaman yang tidak menyenangkan ya, itu di EP ada tekniknya. Tapi nggak, kalau saya jelasin detail kayaknya waktunya nggak cukup, karena kalau training itu juga satu sesi sendiri ya dok ya. Iya, paling yang bisa saya kasih tahu, banyak teman-teman alumni yang sudah anaknya ada, kemarin dokter Mbak Meta tuh juga anaknya takut sama jarum suntik. Beliau posting juga tuh, nanti bisa di follow Instagramnya Mbak Meta. Atau saya juga ada cerita di buku EP untuk 6 tahun pertama. Bukunya itu yang ditunggu-tunggu. Iya. Bukunya insya Allah mungkin doakanlah seminggu 2 minggu lagi akan pre-order ya, nanti cerita lengkapnya ada di sana. Yang bisa saya kasih tahu, khawatirnya kan itu harus ada dasarnya, saya cerita tentang ini, khawatirnya nanti dikira kayak sebulmenyan ya, tiba-tiba langsung ini sebenarnya enggak, jadi bisa dijelaskan secara teori gitu. Nah, kalau saya waktu itu karena Andin trauma sama jarum suntik, saya edit tuh, karena yang dia takutkan adalah dalam bentuk visual, jadi kita harus tahu dulu dia takutnya tuh apanya. Cara nyari taunya gimana Mbak? Cari tahu pakai pilotok. Kalau saya sebelum tidur tuh saya tanya-tanya, Andin, kita harus harus ketajaman indera, harus tuh predikat yang dipakai anak apa. Misal dia ngomong, aku takut sama suntik, aku takut sama suntik, aku takut. Oh, takut sama suntik, berarti suntiknya kan yang bikin dia takut. Oh, suntik. Oke. Andin takut sama suntik di bagian mananya? Kalau nyuntik aku sakit, mah. Oh, kinestetik dia kan. Oh, kalau nyuntik sakit. Kinestetiknya kan dia. Oh, sakit. Maka saya edit juga kinestetiknya itu. Saya kasih dia healing kinestetiknya dengan saya tempelin es batu waktu itu. Es batu ini ya, es batu ya pura-pura ya, es batu itu saya tempelin, hilang sakitnya. Terus habis itu, tapi aku nggak mau, aku tetap nggak mau disuntik. Oh, apanya yang bikin Andin nggak mau? Aku tuh takut lihat jarumnya. Oh, visual. Takut lihat jarumnya. Oh iya, takut lihat jarumnya. Jarumnya kayak gimana, nak? Gini loh jarumnya bentuknya. Aku tuh takut sama ujungnya, mah. Tajem-tajemnya aku nggak mau. Oh, mama punya gambar nih. Punya gambar jarumnya nih. Andin, kira-kira gambar jarumnya dibikin apa ya? Biar gambarnya jadi nggak nakutin, sama dia dibikin lope-lope tuh ujungnya. Lope-lope tuh love ya, waru gitu ya dia nyebutnya. Ya hati-hati, dia nyebutnya lope-lope, dibikin lope-lope tuh. Mah, ternyata jarumnya jadi kayak kakak pelangi ya. Zaman dulu anak saya tuh sangat gadgetan banget sebelum saya tahu EP. Pagi, siang, sore, malam tuh nonton YouTube, nonton TV, akhirnya masih ada beberapa yang terekam di pikiran dia, di bawah sadarnya tentang film-film yang dia tonton. Salah satunya itu Kakak Pelangi itu. Kayak Kakak Pelangi ya, Ma? Oh iya ya, kayak Kakak Pelangi ya. Jadi nanti kalau ada disuntik gimana? Oh ya nggak apa-apa, kan nggak ada tajam-tajamnya. Secepat itu Mbak, iya. Secepat itu, apalagi kalau rapport building kita ke anak kita tuh bagus, anak kita percaya betul sama kita, itulah kenapa pentingnya kita menjaga setiap omongan kita itu bisa dipercaya anak. Kayak tadi 5 hitungan waktu saya bilang ya betul-betul 5 hitungan, jangan 5 hitungan kelima dokternya belum siap gitu ya. Nah, jangan sampai jadi kita harus betul-betul omongan kita adalah yang bisa dipegang oleh anak-anak kita. Terus dia juga trauma sama susternya. Oh ya, saya bilang, Andin takut sama susternya gimana? Andin nggak mau takut sama susternya. Kalau lihat susternya tuh Andin nggak mau. Ya kayak gimana susternya? Itu loh susternya yang pakai topi, yang pakai baju pendek, yang pakai bajunya putih-putih. Oh, saya cariin tuh. Yang ini bukan. Kan ada beberapa baju suster ya. Yang ini bukan. Oh, yang gimana, Nak? Aku cariin lagi. Oh, yang gini iya, Nak. Oh, yang ini kira-kira gimana ya biar gambar susternya jadi nyenengin buat Andin. Oh,
Andin warnain aja ya mah, diwarnain sama dia, pipinya diwarna-warnain gitu kan. Terus habis itu apa, sama dia dikasih apa, ada bajunya dikasih ada kupu-kupu, ada macam-macam deh, sama dia dihias-hias gitu. Dia ngekek-ngekek sendiri tuh. Susternya kayak badut ya, Ma, merah-merah. Susternya ada hidungnya gitu kan. Oh iya gitu ya. Oh ternyata jadi lucu ya nak ya. Iya, karena waktu itu susternya kan megang dia gegem gitu ya. Mungkin dia keinget itu kan. Terus habis itu dia edit sendiri. Nah ya udah, habis itu setelah dia edit itu yang apa, jarum sama suster ya. Habis itu kalau dia diambil darahnya lagi, alhamdulillah aman-aman aja. Tapi setelah itu saya fokus ikhtiar bahwa walaupun sama-sama diambil darah, saya tetap cek tuh, sus nanti diambil darahnya yang mana ya? Karena ada yang lewat sini, ada yang diambil lewat itu kan ya. Iya dok. Nah itu, oh yang ini bu, gitu. Nanti diambilnya di ruang tindakan ya bu, nggak di kamar. Oh iya. Terus nanti anaknya disiapin ya bu. Kalau anaknya nangis, saya bedong soalnya. Oh berarti ada kemungkinan dibedong gitu kan. Oh ya, jadi kita harus cek lagi, harus apa namanya, persiapin betul, jangan sampai kita kelena, wah kemarin kayak gini aman-aman aja kok anakku, jangan sampai terus ternyata waktu yang sekarang situasinya berbeda gitu dok. Wow, Masya Allah sekali Mbak. Dengernya aja ini terkesima ini. Oh iya, Mbak, ada yang nanya juga nih Mbak. Apa? Jadi berarti kalau dengan kondisi itu kan Andin seorang anak kecil yang bisa dibilang wah anak-anak lebih mudah melupakan, lebih mudah memaafkan seperti itu. Untuk dewasa juga sebenarnya bisa berarti ya Mbak ya. Banyak juga Bisa. kan orang dewasa yang Saya begitu takutnya gitu. saya termasuk yang takut jarum. Dulu sampai waktu saya keguguran itu saya khawatir banget, karena yang saya khawatirin bukan proses kiretnya, karena kiretnya itu kan dibius, tapi proses dimasukin infus itu ya Allah, itu saya sampai gemeter, saya sampai takut, sampai ya Allah gimana ini. Dulu nggak ngerti ilmunya, ternyata setelah ikut EP training itu hal yang sangat mudah sebetulnya, kalau memang kita mau buat menghilangkan itu mudah. Waktu itu ya saya edit juga, edit ingatan. Saya takut jarum, takut darah. Waktu itu saya harus nemenin Andin ambil darah, yang mana darahnya itu susternya salah ini ya, nunjuk jadi muncrat gitu ya. Jadi iya ya dok ya, gitu kan. Entah kenapa itu terus darahnya jadi muncrat gitu. Aduh, itu saya langsung lemes itu ya. Aduh, lihat darah. Itu saya edit visualnya, darahnya itu juga alhamdulillah ya saat itu jadi kayak Wonder Woman ya, gampang-gampang aja. Padahal biasanya saya kalau lihat darah langsung gliyeng gitu. Itu yang enggak. Terus jarumnya saya juga edit dia, bentuk jarumnya. Rasanya waktu masuk ternyata yang saya takutkan itu waktu nancep masuk itu ya saya edit juga itu. Dan insya Allah mudah aja sih teman-teman. Kalau teman-teman tahu ilmunya, tahu caranya mudah. Kalau nggak tahu gimana Mbak, bisa DM tim sharing, EP, tanya, minta dibantu, cari ke profesional, minta dibantu. Jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman khawatir atau takut sesuatu kan sama kayak kita kalau sakit pusing ya kita minum obat, ya kita minum obat buat ngobatin pusing. Diare, kita minum obat diare buat ngobatin diare lah. Kalau teman-teman ngerasa teman-teman nggak punya obatnya, ya carilah obatnya gitu. Minta tolong sama yang ternyata yang insya Allah bisa nolong teman-teman gitu. Ada pertanyaan nggak Mbak Dila? Ini sudah sangat lengkap Mbak. Sejauh ini benar-benar kuncinya itu di ilmu dari orang tua atau pengasuhnya ini ya Mbak ya, karena yang tadi itu Mbak, kembali lagi kan kita perlu ada attachment yang baik dan kuat juga pada anak agar kita bisa jadinya paham sebenarnya ke arah mana. Iya betul, betul. Kita harus tahu tahap perkembangan anak agar kita tahu nih anak kita tuh sedang di tahap apa sih gitu kan, bahasanya kita harus seperti apa sih. Belajarlah teman-teman apa ilmunya. Sekarang ilmu parenting kan banyak banget tuh, buku-buku parenting jeprah banyak bisa dipelajarin. Terus yang penting komunikasi antara orang tua sama pihak tempat vaksin. Yang ada di kendali kita itu kan diri kita sendiri, terus anak kita dengan kita latih ya. Itu kan kita bisa ngelatih anak kita,
sama orang terdekat kita, sama kita bisa pilih tuh yang ada di kendali kita, kita bisa pilih tempat vaksin yang proper sama kita. Misal contohnya kayak rumah vaksin nih. Kapan rumah vaksin di Jogja nih Mbak Dila? Contohnya kayak rumah Iya vaksin sih. kan. Rumah vaksin ini insya Allah sangat proper karena mereka memang betul-betul untuk vaksin, mereka sudah lebih tahu, dokter-dokternya insya Allah sudah terlatih bagaimana cara menghadapi anak-anak. Jadi teman-teman punya kendali tuh atas diri teman-teman mau pilih tempat vaksin di mana sih, dokternya yang seperti apa sih. Terus kalau misal ternyata teman-teman udah cocok nih sama dokter X, tapi dokter X ternyata kalau ngadepin anak-anak judes, ya teman-teman BRP tuh anak kita. Gimana cara ngadepin beliau kalau ternyata beliau waktu ngevaksin anak kita lagi bete, kan kita yang tahu ya gimana caranya, misal kayak gitu. Atau aku punya kendali nih, aku nggak mau sama dokter itu karena dokter itu kalau ngevaksin anakku tuh nggak menyenangkan. Ya kita bisa pindah, kita bisa pilih karena itu ada kendalinya di kita. Yang kita nggak bisa lakukan, misal yang kendali di luar kita, misal kita nggak tahu, nggak bisa milih suster yang mau megangin anak kita, nemenin anak kita siapa, ya itu masukin ke what if skenario. Misal ada tuh kemarin saya nanganin salah satu ini yang anaknya trauma gara-gara susternya rambutnya keriting. Dia maunya susternya, kan anak macam-macam ya, dia maunya Segitunya susternya ya itu Bang, iya untuk anak gitu. itu ya Mbak ya. Ya, itu bikin dia kaget, dia nggak mau gitu, Hmm. karena dia nggak suka sama susternya yang rambutnya seperti itu. Ya ada aja lah. Nah itu kita persiapin tuh di what if skenario. Oh kalau ternyata nanti susternya, nah rambutnya gini, kamu gimana? Kan kita tahu tuh anak kita tuh nggak suka apa, kayak saya lebih tahu kalau Andin tuh nggak nyaman dengan suster cowok, dia nyaman susternya cewek. Kalau ternyata susternya eyang-eyang gimana? Karena Andin vaksinnya biasanya di salah satu rumah sakit besar di Jogja yang kebanyakan susternya sudah sepuh. Kalau susternya eyang-eyang gimana Kak? Kalau nggak ada kakak-kakak gimana? Yang cewek-cewek yang suster-suster muda biasanya akan jarang ya di tempatnya itu. Kalau nggak ada yang kakak-kakak gimana? Nah itu biasanya saya tanyain di what if skenario biar dia kebayang. Oh iya ya, jangan khawatirnya kan anak kebayangnya bahwa dia akan sama si suster ini. Ternyata saat itu bukan jam tugasnya si susternya. Itu gimana? Apa kita mau pulang aja? Apa kita terusin dengan mama pegangin Andin, mama pangku Andin? Itu kalau kita mau jawab itu, pastikan betul memang boleh sama dokternya. Jangan-jangan kita udah ngomong, nanti mama pangku ya sama dokternya. Bu, jangan dipangku anaknya, nanti saya susah nyuntiknya. Gitu kan. Gitu deh. Jadi what if skenario ini juga membantu menambahkan peta mental anak itu ya Mbak ya. Iya, betul. Hmm. Betul, Dok. Untuk berikutnya dia jadi semoga jadi lebih pengetahuan anaknya jadi lebih banyak. Yes. Ya seperti Andin jadi sudah bisa memberikan ide-idenya sendiri untuk bagaimana Iya, solusinya. betul. Wah, Mbak, luar biasa sekali, Mbak. Sama-sama, Dok. Ada pertanyaan nggak, Dok, yang masuk? Tidak sih, sejauh ini kayaknya semuanya juga segininya Mbak mendengarkan. Aduh, ini isinya daging banget nih. Oh, ini ada satu, Oh, Mbak. ada tuh. Apa tuh ya? Boleh dibacain, Dok? Baca dulu. Mhm. Maaf, Mbak, saya baru gabung. Oh, ini. Biasa sih bagaimana teknisnya. Oh, ini. Nanti saja ya. Iya, nanti Aduh, bisa lagi nih. disimpan kan ya, Dok? Iya, insya Allah. Semoga nih tidak meleset. Oh, ini ada yang cerita nih Mbak. Alhamdulillah Mbak. Dulu Mbak Nuri menghadiahi buku IP untuk saya. Oh, iya. Dari Yahya bayi sampai sekarang usia 2,5 tahun, setiap imunisasi saya praktekkan BRP. Alhamdulillah mudah Gila banget. itu. Wah, Masya Sip. Allah. Wah, keren ini, Mbak. Wah. Ini Iya, istrinya Mas terasa juga Bimo jadi kayaknya Amira ini juga. ya. Oh, iya. Oke. Oh ya, Amira gimana, Mbak? Juga BRP ya? Iya, alhamdulillah sih. Dulu Amira ya karena setiap hari kan ikut saya kerja ya Mbak. Jadi untuk dia lingkungan anak divaksin tuh biasa banget. Dia kan nangis. Tapi kalau dia yang divaksin, heboh ya, ngejerit-jerit, bisa kabur, bisa apa. Oh iya. Awalnya dia kalau ngeliatin anak lain divaksin, ih kok nangis gitu. Udah biasanya. Tapi udah makin besar itu dia. Dulu memang saat saya belum kenal IP segininya ya, ya gitu, cuma sebentar ini, udah suntik cuma sebentar, suntiknya sama bunda lagi. Traumanya makin lebih ternyata karena yang suntik bundanya. Oh gitu. Tapi iya, lumayan, BRP lumayan nih beberapa bulan emang Amira. Oh iya. 3 bulan kemarin lumayan. 3 bulan tuh. Teman-teman coba
beliau itu dokter, beliau itu salah satu yang menangani di rumah vaksin, tapi beliau mau berupaya sampai 3 bulan. Bayangkan teman-teman, dokter aja sebegitunya. Jadi ayo Iya. dong, kita dong. Banyak yang bilang sama saya gini, Mbak, tapi suami saya nggak mau tuh nge-BRP. Suami saya nggak mau tuh dengerin saya BRP. Masa harus saya? Apa-apa saya? Apa-apa saya? Gini teman-teman, kalau bukan kita, misal nih suami kita nggak mau ikut terlibat pengasuhan, suami kita nggak mau BRP, lalu kalau bukan kita nih ibunya, bukan kita orang terdekatnya yang nyiapin anak kita, mau siapa lagi? Mau nunggu sampai suami kita mau ke BRP? Toh yang dilihat itu upaya kita. Kalau anaknya siap, toh yang seneng, yang nyaman juga, kita juga ikut nyaman, ikut seneng. Kita nggak perlu susah-susah tuh ngehealing anak kita trauma. Maka dari itu yuk persiapin yuk, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur untuk nyiapin anak kita. Ya siapa lagi lah yang mau nyiapin kalau bukan kita, ibunya. Jadi Fokus dengan udah apa deh. yang bisa Yes, kita kontrol gitu ya, Mbak. betul, betul. Nggak usah pakai nunggu suami kita, nggak perlu pakai nunggu nanti belajar EP dulu. Bisa Mbak ikut trainingnya lama, gitu. Bisa dibaca dulu Nunggu antrian bukunya. ini, Mbak. Iya, itu Mbak Eka nanti ya. Iya nih. Oh, Masya Allah sekali, Mbak. Aduh, nggak kerasa udah hampir 1 jam ini Oke, gimana dong? ngobrol-ngobrol. Mau ini mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Nuri atau mau ada pesan-pesannya Eh, dari Mbak Nuri, mangga. Insya Allah udah semuanya udah saya jelasin dari awal sampai akhir. Nanti teman-teman yang baru gabung bisa dicek lagi ya kalau nanti Dokter Dila udah ini apa share IG Live-nya nanti bisa dibaca didengerin di sana, disimak di sana. Contoh-contohnya udah saya sebutin sekalian tadi waktu saya nyebutin tahapannya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain gitu ya. Silahkan nanti kita Mangga, diskusi, langsung tanyakan ke mangga. sharing ya, Mbak ya. Ke Dokter Tabdila juga bisa, Oh, iya. beliau alumni juga, ya kan? Beliau luar biasa. Insya Ini Allah. sama kapan Dok di Jogja ada rumah vaksin nih saya nanya nih Iya ya. nih ya. Belum nih ya. Ini teman-teman EP banyak kan ke rumah vaksin, anaknya vaksin saya nggak ada rumah vaksin di Jogja. Iya, Jogja belum ada. Jadi ya pesan saya itulah teman-teman yang ada di Kendal. Ini adalah BRP itu salah satu teknik yang sangat mudah dilakukan, Oh iya, mudah, dan murah. sebenarnya tidak hanya untuk vaksin saja ya, Mbak ya. Kemarin sempat ada Iya, teman yang nanya, kalau anak mau disunat, nah sebenarnya prinsipnya bisa sama juga ya, Mbak ya. bisa sama. Dan sebetulnya Mbak Vira Zamzelova itu Zamzel waktu mau sunat juga nge-BRP Zamzel. Nah ceritanya ada di buku 6 tahun pertama juga. Insya Allah nanti lengkap lah di sana. Teman-teman bisa cek juga. Sabar. Dan BRP ini juga bisa buat adab, latihan adab. Kalau teman-teman mau ngelatih anak adab, terus apalagi nyiapin anak mau sekolah, apa-apa deh. Karena setiap kegiatan yang belum ada peta mentalnya di anak kita, belum ada pengalamannya, kita kenalin salah satunya dengan BRP. BRP ini mudah, murah, manfaatnya luar biasa. Yang pasti satu, teman-teman harus mendidik tidak mendadak, sabar dengan prosesnya, jangan lupa data, detail, dan mau atau enggak itu masalahnya. Kebanyakan kan udah sekali terus udahlah yang penting anaknya Kebanyakan males pengen banget. insannya emang. Iya, betul. Indomie aja harus malah nyebutin merek. Harus dimasak dulu ya mie instan itu. Jadi nggak ada yang instan. Insya Allah kalau upayanya maksimal, ya nanti insya Allah hasilnya paling tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau ada kurang-kurang, ya itu jadikan pembelajaran untuk next kegiatan berikutnya. Gitu sih dok, insya Allah udah semua saya sampaikan. Udah saya peres-peres semua kayaknya. Mau banyak ini ilmu-ilmu lainnya langsung ke Instagramnya Mbak Nuri ini, Masya Allah sekali isinya. Sangat-sangat Dokter berisi. Dila, makasih loh. Ini udah diajakin Iya, sharing. kita yang makasih nih udah mau berbagi Mbak di sini, Masya Allah. Semoga ilmunya Makasih banyak. amal jariah, membawa barokah. Amin. Amin. Amin, amin. Makasih banyak juga Mbak Oki, Mbak Okina buat izinnya, doanya teman-teman tim sharing Makasih, Mbak juga. Untuk semua tim sharing, iya. Pas banget ini udah 1 jam. Aduh, Oh iya. Mbak Nuri. Sip.
Ya, terima kasih banyak Mbak Nuri udah mau hadir di sini, Sama-sama, sudah mau berbagi. sama-sama. Nah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, Sama-sama, saya juga minta semoga maaf lahir dan ilmu batin. bermanfaat. Iya, Amin, ya. amin, amin, amin. Sampai ketemu lagi Pamit teman-teman. semuanya Sampai ya. ketemu lagi Iya. dong. Sehat-sehat di sana. Sama-sama. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.